Selamat pagi Bapak Ibu. Pada pagi ini akan dipresentasikan oleh untuk mohon dibantu di mute ya Bapak Ibu karena supaya tidak mengganggu kelancaran suaranya Pak Rahmanto nanti. Eh, Pak Rahmanto dipersilahkan Bapak. Baik, terima kasih Bu Sharon atas waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur karena sampai hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu dalam Zoom meeting pagi hari ini. Meskipun cuaca mendung gerimis, kita tetap semangat ya. Yang akan saya sampaikan masalah penyakit cacing ya. Ascaris terutama yang jadi saya spesifik lagi karena kebetulan kalau saya lihat kita lebih mengarah kepada perusahaan breeding ya yang masih banyak tentunya memakai sistem liter ya. Ini sangat-sangat rentan terhadap askaris atau askariasis. Askariasis pada ayam. Apakah askariasis? Askariasis adalah penyakit cacing yang menyerang unggas. Enggak kelihatan ya. Yang disebabkan oleh Ascaridia gali. Berbentuk bulat, panjang 3-10 cm, tebalnya 0,5 sampai 2 mm, hidup pada usus halus bagian tengah. Askariasis ini tersebar di seluruh dunia, terutama di negara-negara iklim tropis termasuk negara kita. Sering menyerang ayam ras. Penularan pada ayam buras itu lebih sering karena disebabkan pemeliharaan yang bebas, yang berkeliaran sebenarnya pada ayam buras. Lanjut, cara penularannya melalui makanan atau minuman yang tercemar telur cacing, lalat atau cacing tanah yang bertindak sebagai faktor mekanik, kemudian lalat cacing tanah ini termakan oleh unggas. Jadi lalat atau cacing tanah yang makan telur cacing, terus lalatnya dimakan oleh unggas. Terus unggas yang bebas berkeliaran. Nah, terutama kandang dengan sistem liter yang tebal, terutama iklim tropis dan kelembaban yang tinggi akan menguntungkan perkembangan telur cacing, ketahanan hidup larva dan telur infektif. Ditularkan oleh ayam-ayam yang sakit cacing melalui liter. Jadi ayam-ayam yang tadi makan lalat atau makan telur tadi nanti akan mengeluarkan telurnya lewat feses. Nah, itu dimakan lagi bisa menyebabkan penularan. Gejala klinis tergantung pada tingkat infeksi cacing Ascaridia gali ya. Jadi kalau infeksi ringan ya kita buka nanti masih sedikit lah cacingnya. Tapi kalau sampai infeksi berat nanti akan gejalanya seperti demikian. Infeksi berat. Mencret berlendir, selaput lendir pucat, pertumbuhan terhambat, kekurusan, kelemahan umum, anemia, diare, dan penurunan produksi telur. Kita lihat secara patologi, hasil di lab ya, pengamatan histopatologi pada epitel usus tampak kerusakan fili dan atrofi. Pada penemukan mukosa usus terjadi nekrosa dan akan menyebabkan gangguan kemampuan menyerap makanan. Pada infeksi berat terjadi enteritis dan hemoragi. Nah, ini saya tampilkan hasil bedah bangkai kasus pada bulan-bulan ini. Saya lihat masih termasuk infeksi ringan ini ya, karena hanya sedikit sekali ketemu cacingnya. Gambaran hasil bedah bangkai. Pencegahannya, unggas muda harus dipisahkan dari unggas dewasa, dan lingkungan kandang harus mempunyai saluran air yang baik. Pemeliharaan ayam dengan sistem liter harus cukup ventilasi dan secara periodik liter diganti. Tempat pakan dan minum harus sering dibersihkan. Setiap memasukkan ayam baru dalam kandang liter, maka liter harus dibiarkan selama beberapa hari untuk dilakukan penyuci hamaan dan pemanasan. Diharapkan liter jadi kering dan telur yang mengandung larva infektif juga ikut mati. Pengobatannya, kita kebetulan punya produk Pamisol. Di pengobatannya dengan Pamisol. Kenapa kita punya Pamisol? Keunggulan Pamisol adalah sebagai imunomodulator dibanding produk-produk obat cacing sejenis. Jadi Pamisol selain untuk membunuh cacing juga dia sebagai imunomodulator. Penggunaan Pamisol secara rutin selain dapat mengatasi kasus cacingan juga akan memperkuat sistem imunitas unggas dalam menghadapi penyakit. Antihelmintik ini sangat efektif
dapat diberikan melalui makanan dan minuman. Karena kenapa dibilang efektif? Karena cacing dimusnahkan dalam beberapa menit dan dikeluarkan via feses 24 jam setelah pemberian. Nah, ini saya tampilkan efektivitas Pamisol dibanding dengan produk-produk sejenis ya. Itu dari mulai telur, larva sampai dewasa, Pamisol lebih unggul efektivitas dalam pemusnahan ini. Oke, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan masalah penyakit cacing askaris atau askariasis. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas presentasinya. Kami buka ruang pertanyaan. Dipersilakan. Masih Bu, saya coba tanya Bu. Pak Ridwan. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Ridwan dari Blitar. Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya mau nanya ini Pak Ramanto ya. Bagaimana reaksi pemberian Pamisol apabila cacingnya akan keluar setelah diberi obat cacing Pamisol tersebut, terus berapa lama waktunya gitu Pak Ramanto? Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Pak Ridwan atas pertanyaannya. Alhamdulillah ya, terhadap obat kita ini Pamisol, bahwa Pamisol ini yang mengandung tetramisol, begitu kontak dengan cacing di dalam usus, itu dalam beberapa menit saja itu akan mati. Jadi telurnya apanya itu akan mati, dan nanti akan dikeluarkan cacing utuh kalau memang ada itu dalam 24 jam setelah kontak. Makanya dalam pemberian cacing Pamisol ini pada unggas, sebaiknya kita puasakan biar seragam. Kita puasakan seperti vaksin air minum lah ya. Kita puasakan baru kita kasih beri minum supaya semua ayam mendapatkan minum waktu yang sama sehingga bersih. Mungkin itu Pak Ridwan. Jadi dalam beberapa menit bisa kita bisa dikatakan cepat sekali reaksinya Pamisol ini terhadap cacing setelah kontak. Oh, gitu jadi Pak Ridwan. keluar secara utuh ya Pak ya, tidak seperti cacing kita gitu ya, hancur gitu ya. Kalau ada cacingnya pasti keluar utuh. Kalau nggak ada pun telur-telurnya emang saya kemarin nggak lihat sih ya, bentuknya juga kecil banget. Telur-telurnya putih-putih kecil gitu di fesesnya kalau emang ada telurnya. Tapi emang lebih bagus lagi pemeriksaan feses lewat mikroskop. Jadi kelihatan banget bentuknya oval. Gitu Pak Ridwan. Ya, terima kasih Pak Ramanto. Ya, sama-sama. Saya Timotius dari Semarang. Ya. Mau tanya nih Pak Ramanto. Ya Pak Tim. Itu tadi kan diterangkan tentang keunggulan, tentang di brosur tadi itu. Coba mohon dijelaskan Pak, itu penggunaan Pamisol secara rutin maksudnya gimana ya? Atau mungkin yang dimaksud ada program pemakaian Pamisol dalam pembelian ayam atau gimana? Mohon diterangkan lebih detail lagi. Terima kasih. Baik Pak Tim atas pertanyaannya. Pertanyaan super sekali nih Pak Tim, karena terus terang kalau ini nggak dijelaskan dengan jelas ke customer, dengan pemakaian secara rutin ini dianggapnya seperti pemakaian kayak vitamin, seminggu 3 kali diulang lagi. Nah, ini ada kejadian di Cianjur karena nggak dijelaskan, dia pakai seminggu 3 kali, karena seminggu 5 hari, ya habislah produksinya. Jadi memang pemakaian maksudnya secara rutin di Pamisol ini atau obat cacing ini adalah kita harus mengetahui siklus hidup cacing Pak. Siklus hidup cacing sehingga supaya tepat pada saat kita memberikan obat cacing itu. Nggak seperti vitamin. Dari literatur yang saya baca, siklus hidup cacing ini ada 3. Dari mulai telur, ya, terus menjadi larva, terus menjadi cacing dewasa, cacing. Ya. Nah, di sini telur tuh keluar tuh dari misalkan dari feses ayam, dari telur ini ke udara terbuka itu nanti akan berkembang kurang lebih 10 hari lebih ya. 10 hari atau lebih itu akan menjadi larva 2. Nah, larva 2 inilah yang dibilang telur yang udah infektif. Sehingga kalau ayam memakan telur ini yang udah mengandung larva 2, dia akan pasti akan berkembang selanjutnya. Tapi kalau
baru makanya harus rutin untuk ayam liter atau apa tuh sering diganti, dibolak-balik supaya telurnya ini nggak termakan unggas. Dari larva 2 ini akan masuk ke setelah dimakan unggas akan masuk ke usus ya, terutama di proventriculus dulu. Dia akan berkembang menjadi larva 3, larva 4. Nah, larva 4 ini kurang lebih kalau nggak salah 17 hari. 17 hari. Nah, di larva 4 ini yang sudah bisa menyebabkan usus hemoragi. Larva 4 ini yang akhirnya menjadi cacing dewasa dan diam di sini. Cacingnya nanti bertelur, telurnya akan dikeluarkan lagi melalui feses oleh ayam ini. Nah, dari mulai masuknya telur sampai keluar telur lagi, itu ternyata disebut masa prepaten ya. Masa prepaten ini kisarannya antara 21 sampai 56 hari. 56. Ya, 56 hari, hampir 2 bulan ya, 56 hari. Nah, ini tergantung kenapa bisa 21 hari. Kalau kondisinya memungkinkan, perkembangannya itu akan lebih cepat. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan, dia akan lambat, tapi bisa segitu. Jadi kisarannya Pak Tim bisa lihat bahwa dari ayam mulai makan, itu bisa berkembang sampai dengan menginvestasi unggas tuh antara lamanya sekian ini. Jadi kita bisa lihat kalau untuk kandang liter, pengalaman saya mulai 8 minggu, 9 minggu itu harus sudah kita kasih obat cacing. Kalau memang liternya nggak terlalu tebal atau apa tuh, biasanya 8 minggu ada obat cacing. Setelah itu diulang tiap 2 bulan. Tapi kalau untuk kandang baterai, kita berikan 12 minggu. Karena dia kan nggak langsung dari liter, dia paling makan dari kalau ayam makan lalat. Makanya kalau kandang-kandang baterai yang banyak lalat itu kita dari mulai curiga itu. Pasti ada cacingnya takutnya. Itu 12 minggu. Setelah itu sama, diulang setiap kurang lebih 2 bulan lah kalau menurut dari masa prepaten ini. Jadi jangan segan-segan kalau memang ada ini. Dan samping itu kan keunggulan tadi Pamisol, nggak usah takut karena dia di samping untuk pencegahan, untuk pemusnahan juga, tapi dia juga sebagai imunomodulator sehingga ayam akan lebih sehat. Jadi saran saya tergantung sistem daripada perkandangannya Pak. Ya. Sistem perkandangan dengan postal akan lebih cepat mengundang cacing. Demikian Pak Tim. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pencerahannya. Ya. Berarti yang banyak lalatnya cenderung mesti ada banyak cacingnya ya Pak ya? Iya biasanya. Karena itu termasuk faktor mekanik sih lalat ya. Kalau di liter ya postal lah ya, dari cacing. Yang kayak ayam kampung, ayam buras itu dari cacing makan. Ya. Oke, terima kasih Pak Rahmanto penjelasannya. Sama-sama Pak Tim. Baik, terima kasih Pak Tim. Karena mengingat waktu, dipersilakan satu pertanyaan lagi. Baik, Bu Rida. Boleh Bu Rida. Terima kasih Mbak Seren. Pak Ramanto. Ya, mari Bu. Iya. Oh ya, saya Rida dari Bogor. Ingin menanyakan ke Pak Ramanto mengenai itu tadi Pak, sambungan dari Pak Timo tadi yang kata Pak Ramanto di samping sebagai pengobatan dia juga sebagai imunomodulator ya. Iya. Nah, kalau untuk dosis pemberian sebagai imunomodulator ini bagaimana Pak? Apakah sama dengan pengobatan dengan dosis pengobatan untuk ayam atau berbeda? Silahkan, terima kasih. Terima kasih Bu Rida atas waktunya. Kebetulan kita lihat dosisnya itu ada range-nya, Bu. Jadi kalau memang hanya untuk pencegahan, saya pikir dikasih dosis yang paling rendah. Ya. Di sini dosisnya kalau untuk di air minum kan 5-12 gram. 2,5 sampai 6 gram per liter air minum. Ini sebenarnya nih harusnya ada range-nya nih dibulatkan yang di slide saya. Setelah saya baca di petunjuk Pamisol pemakaiannya itu 2,5 sampai 6 gram per liter air minum. Kalau untuk dipakan 5 sampai 12 gram per kilogram pakan. Jadi kita lihat tergantung investasinya. Kalau mau per liter air minum saya juga sudah lihat baca literaturnya, ternyata dosis tetramisol itu 20 sampai 30 mg per kilogram berat badan. Nah, kalau kita lihat kan 1 kilo Pamisol ini kandungannya 100 gram tetramisol. Nah, tinggal dikonversi aja. Nah, saya hitung sih sebenarnya kalau mau ngitung per kilogram berat badan 0,2 gram sampai 0,3 gram per kilogram berat badan. Jadi saya pikir kalau memang ada cacingnya tergantung daripada
investasi berat atau ringan, itu bisa buat apa namanya pencegahannya dengan dosis yang ringan aja, Bu. 0,25 sampai 0,3 Oh, itu gram 0,2 sampai 0,3 gram per kilogram berat badan. Karena per saya baca kilogram. misalnya itu 20 mg sampai 30 mg per kilogram berat badan. Karena di breeding maunya pakai dosis yang per kilogram berat badan, Bu. Iya, gitu. Oh iya, iya Pak Ramanto. Berarti kalau seandainya di kandang baterai, di kandang layar, Iya. kalau misalnya lalatnya nggak banyak, berarti nggak perlu itu ya Pak, nggak perlu treatment ya berarti ya. Betul, nggak boleh treatment. Tapi seandainya kita bisa disuruh masuk dengan menanyakan umur ayam, kemungkinan ada investasi, kita bisa bedah kayak kemarin itu, termasuk saya dapat satu customer lagi, karena ternyata ada cacingnya meskipun nggak berat. Nah, karena dia sering ngeluh begitu pada saat puncak produksi selalu ada gangguan, karena di puletnya tuh nggak pernah dikasih. Saya bilang, kasih aja ini Pamisol. Alhamdulillah, kemarin baru nyoba 5 kilo. Jadi betul-betul presentasi saya ini karena memang ada kasus. Gitu, Bu. Umur berapa itu Ya. Pak yang dikasih, yang di layer? Umur 12 minggu. 12 minggu. Oh Di berarti. baterai, iya, iya. Emang saya lihat juga memang lembab, becek, banyak lalat itu. Akhirnya saya coba bedah, ternyata ada gitu. Kadang-kadang kan kalau cuma 1-2 itu belum begitu reaksinya kan. Ayam sih bagus, cuma karena ada 1-2 yang kita bedah ada, ya udah akhirnya dia coba mau gitu, Bu. Harusnya di baterai sih kalau memang bagus sih 14 minggu masih kuat kalau emang lalatnya nggak banyak. Kan sekarang kondisinya lagi apa? Mendung nih ya. Jadi lalat banyak di kandang-kandang ini. Lembab ya. Lembab ya. Nah, itu yang menyebabkan cepatnya apa investasi. Begitu, Bu. Baik Pak Ramanto, terima kasih. Saya Sama-sama. kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Rida. Karena mengingat waktu, kita tutup ya. Sebelum saya menyimpulkan, saya ingin cerita sedikit di kota saya, di kota Sukabumi. Mungkin yang pernah jalan-jalan kota Sukabumi ada kenal namanya Kota Paris ya. Rida tahu nggak? Nah, di Kota Paris. Ya. Pernah itu dengar Pak, tapi nggak ya, tahu. itu dari Bogor masuk Jalan di Eropa Sudirman, ya? terus Jalan Ayani, ya, Jalan Ayani. Nah, itu nanti ada perapatan ke kiri ke Jalan Gudang, ke bawah ke Jalan Otista. Nah, itu yang lurus itu udah mau masuk Kota Paris sampai ke arah Sukaraja. Nah, di Kota Paris itu terkenal kata istri saya sejak istri saya pindah ke Sukabumi itu sudah ada yang namanya makanan cakwe. Cakwenya enak banget itu di Kota Paris. Baik, Paris ada cakwe, Pak. Iya. Cakwe bukannya di Hong Kong karena nggak tahu ini. Wah, saya jadi banget itu. cakwe, Pak. Jadi kesimpulannya saya Boleh ingin dikirim nggak cakwenya? Saya ingin berpantun. Berpantun ya. Cakwe beli di Kota Paris saat cuaca lagi gerimis. Untuk masalah cacing askaris, pakai Pamisol dibasmi habis. Demikian, terima kasih. Cakep. Terima kasih. Sama-sama. Saya kembalikan, Bu Sharon. Ya. Tular dari Mbak Ita nih. Mantap, mantap Pak Ramanto. Ya.